Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman SMA, perkenalkan saya Fahri Dimas Arif Ramadhani. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan kelas 11 di SMA Negeri 2 Semarang. Teman-teman, berbicara soal pendidikan, kita tentu saja melihat ada dua model besar yang sering dibandingkan, yaitu pendidikan klasik dan pendidikan progresif. Di dalam pandangan saya sebagai pihak kontra, pendidikan klasik sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan siswa di era sekarang, karena model progresif jauh lebih mampu menjawab tantangan zaman. Kita akan membahas hal yang pertama. Pendidikan klasik sering dikritik karena terlalu berfokus pada hafalan dan transfer pengetahuan satu arah dari guru ke murid. Model ini cenderung membatasi kreativitas siswa, membuat mereka pasif, serta menghambat keterampilan berpikir kritis. Penelitian dari Journal of Educational Psychology pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pendekatan tradisional berbasis ceramah memiliki dampak yang lebih rendah terhadap retensi jangka panjang dibandingkan pembelajaran berbasis pengalaman. Yang kedua, jika dibandingkan dengan pendidikan progresif, jelas terlihat perbedaan fundamental. Pendidikan klasik menekankan struktur dan disiplin, sedangkan progresif menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan problem solving. Menurut Darling Hammond pada tahun 2019, dalam The Learning Policy Institutes Report, siswa yang belajar dengan metode proyek-proyek progresif menunjukkan peningkatan sebanyak 23% lebih tinggi dalam keterampilan pemecahan masalah dibandingkan siswa yang hanya menggunakan metode klasikal. Lalu yang ketiga, progresif sangat relevan dengan perkembangan teknologi. Di era digital saat ini, pembelajaran tidak bisa hanya berfokus pada buku teks. Platform digital, simulasi hingga AI dapat menjadi sumber belajar yang memperkaya proses. Menurut UNESCO pada tahun 2023, integrasi teknologi dalam pembelajaran progresif meningkatkan engagement siswa hingga 30% dan mendukung literasi digital sebagai kompetensi abad ke-21. Yang keempat, dari aspek psikologis, progresif lebih memperhatikan motivasi intrinsik siswa. Model klasik seringkali menimbulkan tekanan akademis yang berujung pada stres. Sementara itu, penelitian dari Deja and Faison pada tahun 2017, Self-Determination Theory menegaskan bahwa otonomi dalam belajar mendorong motivasi lebih kuat, rasa percaya diri, dan kesehatan mental yang lebih baik. Selanjutnya, yang kelima adalah dari segi keterampilan dari abad ke-21. Pendidikan klasik sering gagal membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja modern seperti komunikasi, kolaborasi, lintas budaya, berpikir kritis, dan kreativitas. Laporan World Economy Forum pada tahun 2020 menyebutkan 65% pekerjaan di masa depan menuntut keterampilan problem solving kompleks, adaptabilitas, dan inovasi. Hal-hal yang lebih banyak diasah melalui model progresif. Lalu yang keenam, ketidakadilan akses juga terlihat. Pendidikan klasik yang berpusat pada buku, teks, dan guru seringkali menguntungkan sekolah-sekolah dengan fasilitas lengkap. Sebaliknya, pendidikan progresif yang fleksibel memungkinkan siswa memanfaatkan sumber gratis, open source, dan pembelajaran daring sehingga inklusif untuk siswa dengan keterbatasan akses ekonomi. Yang ketujuh, dari sisi dinamika sosial. Progresif menumbuhkan empati dan kolaborasi. Ketika siswa mengerjakan proyek kelompok, mereka belajar memahami perspektif berbeda, melatih kepemimpinan, dan membangun komunikasi yang sehat. Sebuah studi di International Journal of Educational Research pada tahun 2018 menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis kolaborasi meningkatkan kemampuan sosial emosional siswa sekitar 28%. Kedelapan, dalam relevansi perubahan zaman, progresif lebih adaptif terhadap dinamika global. Dunia terus berubah cepat dan pendidikan klasik yang kaku sulit beradaptasi. Sebaliknya, progresif menyiapkan siswa untuk menjadi lifelong learner sesuai dengan visi OECD Future of Education and Skill 2030. Dan yang terakhir, sebagai refleksi, memang benar bahwa pendidikan klasik memberi fondasi disiplin, namun jelas tidak cukup untuk menghadapi tantangan global. Pendidikan progresif tidak hanya untuk menyiapkan siswa menjadi pintar secara akademis, tetapi juga resilient, empatik, kreatif, dan siap menghadapi perubahan. Oleh karena itu, jelas bahwa model progresif lebih relevan untuk sekolah menengah saat ini dibandingkan pendidikan klasik. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.